Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah gizi pada ibu hamil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Marsyarinita Putri dengan NIM akhir 070. Kemudian ada Berliana Andita dengan NIM akhir 049, Arsili Ardania dengan NIM akhir 055, Anggraini Eka dengan NIM akhir 056, Ilva Fauzia dengan NIM akhir 057, Jarita Berliana dengan NIM akhir 061, dan yang terakhir Amelia Putri Cahyani dengan NIM akhir 084. Next. Next. Yang pertama, pengertian KEK dan definisi KEK. KEK atau kekurangan energi kronis merupakan kondisi di mana ketika seseorang mengalami kelelahan secara terus-menerus meski telah beristirahat. KEK dapat terjadi pada ibu hamil. Presentasi KEK di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi ibu hamil yang mengalami KEK sebesar 17,3%. Kemudian ada pun penyebab KEK, yaitu dipicu oleh stres, infeksi virus, gangguan sistem kekebalan tubuh, atau ketidakseimbangan hormon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Program pemerintah untuk KEK. Next. Program pemerintah yang telah dilaksanakan adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK. Kondisi ibu hamil yang kurang energi kronis atau KEK beresiko mengalami penurunan kekuatan otot yang membantu proses persalinan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan pendarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pada ibu hamil KEK berupa pemberian makanan tambahan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. Pemberian makanan tambahan atau PMT yang diberikan berupa makanan tambahan lokal, berupa biskuit dari pabrik. Selanjutnya adalah SDM yang berperan dalam peranannya dalam mengatasi program KEK. Yang pertama yaitu ada bidan. Bidan sendiri berperan dalam memberikan edukasi dan melakukan pemantauan kepada ibu hamil agar tidak mengalami kekurangan gizi kronis. Selanjutnya ada dokter yang menangani ibu hamil yang terkena KEK dan memberikan konsultasi medis terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Selanjutnya yaitu ada perawat. Perawat berperan dalam melakukan pemeriksaan rutin kepada ibu hamil dan memberikan informasi mengenai gizi seimbang kepada ibu hamil. Dan yang terakhir adalah ahli gizi yang berperan dalam memberikan informasi terkait menu makanan yang sehat serta mengedukasi ibu hamil agar selalu memperhatikan gizi seimbang. Yang keempat adalah pengertian anemia ibu hamil dan presentase. Next. Anemia pada ibu hamil. Pengertian anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kapasitas pembawa oksigen bisa disebut dengan hemoglobin tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Anemia merupakan masalah gizi kesehatan masyarakat terutama pada ibu hamil, di mana ibu hamil yang mengalami anemia ini sudah mengalami anemia sejak remaja. Bisa dikategorikan mengalami anemia pada ibu hamil jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter untuk trimester 1 dan 3, serta kurang dari 10,5 gram per desiliter untuk trimester kedua. Adapun penyebab dari anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu usia ibu hamil. Usia ibu hamil itu tidak boleh kurang dari 20 tahun dan tidak boleh lebih dari 35 tahun. Mengapa tidak boleh kurang dari 20 tahun? Karena masa tersebut adalah masa di mana zat besi untuk
kebutuhan fisiologis atau biologis tubuh dan tidak boleh lebih dari 35 tahun karena sudah memasuki masa degeneratif. Yang kedua yaitu parietas. Parietas adalah jangka di mana ibu hamil mengandung pertama dan kedua itu tidak boleh jaraknya berdekatan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dan pengetahuan ibu hamil. Ini bergantung atau bersinambungan dengan poin yang keempat yaitu kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah, di mana pendidikan ibu hamil ini perlu adanya pengetahuan lebih akan terjadinya anemia pada ibu hamil, bagaimana mengonsumsi kepatuhan tablet tambah darah dan dampak-dampak dari adanya anemia pada ibu hamil. Yang kelima yaitu status gizi ibu hamil. Poin yang ketiga yaitu dampak dari anemia pada ibu hamil. Dampak pada ibu hamil ini beresiko pada bayi yang dikandungnya, yaitu yang pertama akan terjadinya BBLR atau berat bayi lahir itu rendah. Kemudian yang kedua yaitu kematian pada ibu dan bayi baru lahir. Yang ketiga yaitu bayi yang baru dilahirkan dapat mengalami EUGR atau intrauterine growth retardation. Kemudian yang keempat yaitu kelahiran prematur atau bahkan keguguran. Yang terakhir yaitu bayi dengan cacat bawaan walaupun ibu dan bapaknya itu tidak cacat. Next. Selanjutnya, masuk pada materi anemia pada ibu hamil. Menurut WHO, prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 40,1%. Prevalensi anemia pada ibu hamil ini diperkirakan di Asia terdapat 48,2%, Afrika 57,1%, Amerika 24,1%, dan Eropa 25,1%. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia 2013 Riskesdas sebesar 37,1%, jumlah tertinggi di wilayah pedesaan yaitu sebesar 37,8% dan terendah di wilayah perkotaan yaitu sebesar 36,4%. Sementara di tahun 2018 meningkat menjadi 48,9%. Jumlah tertinggi kasus anemia pada ibu hamil masih didominasi di wilayah pedesaan, yaitu sebesar 49,5% dan di perkotaan sebesar 48,3%. Yang kelima yaitu program pemerintah untuk anemia ibu hamil. Next. Program pemerintah untuk anemia ibu hamil yaitu pemberian tablet tambah darah. Untuk mencegah anemia pada ibu hamil, pemerintah memberikan pelayanan antenatal terpadu dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan sehat. Salah satu komponen penting dalam pelayanan antenatal terpadu adalah pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah atau TTD merupakan suplemen zat gizi yang mengandung 60 magnesium besi dan 0,25 gram asam folat. Tablet tambah darah bila diminum secara rutin dan sesuai aturan dapat mencegah dan menanggulangi anemia pada ibu hamil. SDM yang berperan dalam program anemia ibu hamil. Next. Yang pertama ada bidan, yaitu memberikan perawatan parental, pemantauan kesehatan ibu hamil, dan memberikan edukasi terkait anemia. Kedua, dokter menangani kasus-kasus anemia yang lebih kompleks, memberikan saran medis, dan melibatkan ibu hamil dalam perencanaan perawatan. Yang ketiga ada perawat, melakukan pemantauan kesehatan rutin, memberikan dukungan, dan memberikan informasi tentang manajemen anemia. Yang keempat, petugas kesehatan komunitas, terlibat dalam edukasi gizi, promosi kesehatan, dan menciptakan kesadaran di tingkat komunitas. Next. Berikutnya ada daftar pustaka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7 kelas 2023B. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.